Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita belajar yang namanya sel volta. Nah, apa itu sel volta? Ini suatu bagian dari suatu sel elektrokimia. Nah, kalau kita lihat dengan rupanya berarti volt. Volt itu berarti satuan tegangan listrik. Nah, memang kita belajar tentang listrik. Nah, jadi yang namanya sel volta itu suatu sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, dia menghasilkan listrik. Jadi energi kimianya dalam bentuk reaksi redoks. Nah, ketika ada terjadi reaksi kimia, ada elektron yang dilepas dan diterima. Nah, contoh yang umum adalah aki motor atau mobil, kemudian baterai. Nah, jadi di dalam aki, dalam baterai ada zat kimia, kemudian terjadi reaksi redoks, sehingga muncullah dia arus listrik. Nah, bagannya, jadi pertama kali aki atau baterai itu dibuat praktikumnya seperti ini. Nah, ada dua buah gelas kimia. Yang pertama diisi dengan larutan Zn2+, lalu di sini ada batang logam Zn-nya. Kemudian yang larutan kedua ada Cu2+, lalu di sini ada Cu-nya. Kemudian di sini ada gelas kimia yang isinya adalah garam Na2SO4 atau NaCl boleh. Nah, ini dalam bentuk agar-agar, lalu ini ditutup pakai penyumbatnya, lalu ini dibuka dengan kabel listrik. Nah, ini ada voltmeter untuk mengetahui berapa arus yang mengalir di sini. Nah, maka kita belajar yang namanya potensial sel, potensial reduksi, yaitu N0-nya Zn. Ini biasanya dikasih tahu di soal. N0-nya itu min 0,76 volt, sedangkan N0-nya Cu itu positif 0,34 volt. Nah, kalau N0-nya lebih besar, Cu lebih besar daripada Zn, maka Cu lebih mudah mengalami reduksi. Jadi yang mengalami reduksi itu N0-nya besar, sedangkan Zn mengalami oksidasi. Nah, ketika terjadi oksidasi, maka ada elektron yang mengalir. Jadi elektron mengalir dari Zn ke Cu. Nah, lalu Cu menangkap elektron yang berasal dari Zn, ini kan banyak elektron, maka Cu mengalami reduksi, Zn mengalami oksidasi. Nah, tempat elektron lepas, maka itu kutub negatif, maka ini kutub negatif, Cu-nya kutub positif. Nah, Zn-nya disebut anoda, jadi Cu-nya sebagai katoda. Jadi di sini ada elektroda itu logam-logam ini, tempat terjadinya reaksi redoks tersebut. Nah, kemudian ada jembatan garam, lalu ada voltmeternya, kemudian ada logam, ada ion, ada logam, ada ionnya ya. Nah, jadi kalau kita punya suatu sel volta, biasanya ada derajat volta, lalu kita hitung N0-nya. N0 ke kanan itu lebih besar, N0 ke kiri lebih kecil. Nah, maka ketika ada suatu logam, ada X dan Y, ada Cu dan Sn, maka kalau yang besar maka letakkan di sebelah kanan, yang kecil letakkan di sebelah kiri. Yang besar mengalami reduksi, yang kecil mengalami oksidasi. Yang besar adalah katoda, anoda, kutub positif dari kutub negatif, lalu elektron mengalir dari negatif ke positif. Kalau listrik sebaliknya, dari positif ke negatif. Nah, sekarang bagaimana reaksi yang terbentuk? Nah, jadi Zn teroksidasi. Nah, Zn, jadi kalau reaksinya Zn teroksidasi, maka biloknya naik, yaitu dari Zn menjadi ionnya, yaitu jadi Zn2+. Nah, tambah 2 elektron. Sedangkan Cu mengalami reduksi. Elektron yang berasal dari Zn ditarik oleh Cu2+, jadi Cu2+ tambah 2 elektron berubah menjadi Cu. Nah, lalu reaksi keseluruhannya yaitu kita tambahkan. Kalau ada yang bisa dicoret, elektronnya kita coret, boleh. Nah, maka nanti Zn tambah Cu2+, hasilnya Zn2+ tambah Cu. Nah, inilah reaksi selnya. Oke. Nah, berapa potensial selnya?
Kalau baterai kan 1,5 volt. Maka untuk mencari potensial selnya, N0Z yang mengalami reduksi dikurangi N0Z yang mengalami oksidasi. Nah, jadi untuk menghitung berapa potensial selnya, pakai rumus. Atau juga boleh pakai reaksi. Kalau pakai reaksi gini, berapa N0-nya Zn? Min 0,76, maka kalau dioksidasi dibalik, plus 0,76. Lalu Cu-nya 0,34. Nah, nanti berapa hasilnya kita tambahkan. Berarti itu namanya N0 sel 64, 0, 1, 11, berarti 1,1 volt. Nah, maka nilainya 1,1 volt. Nah, kalau kita pakai rumus N reduksi, berarti yang mengalami reduksi adalah Cu plus 0,34 dikurangi N oksidasi, berarti Zn min 0,76 min jadi plus sama dengan yang di atas ya, 1,10 volt. Nah, apa bedanya kalau pakai cara reaksi? Kalau ada dibalik, maka dia jadi positif. Nah, sedangkan ini nilainya tidak diubah, nanti dia akan berubah sendiri karena dikurang, gitu ya. Nah, kemudian biasanya ada namanya notasi sel atau diagram sel. Nah, untuk menentukan diagram atau notasi sel, yaitu anoda ditulis dulu, lalu ionnya, lalu ada garis lurus dua, nama itu jembatan garam, kemudian ionnya dulu, baru katodanya. Nah, ini notasi selnya, yaitu diagram selnya. Jadi gambar ini diwakili oleh seperti ini. Nah, berarti kalau kita punya sistem seperti ini, maka anodanya apa? Anodanya kan Zn. Maka Zn2 plus, Zn dulu, baru ionnya Zn, berarti ambil larutannya Zn2 plus, jembatan garam, lalu ionnya dulu, berarti Cu2 plus, baru jadi C. Nah, ini dia. Jadi, kalau ingin menjawab sel volta, bagusnya dibuat ini. Dibuat seperti ini, sistem seperti ini. Siapa yang besar, taruh di kanan. Nah, yang besar itu mengalami reduksi, yang C oksidasi, katoda, anoda, positif, negatif. Elektron mengalir dari negatif ke positif. Kalau arus, dari positif ke negatif. Kalau arus, ya, arus listrik. Nah, jadi sel volta, tekniknya adalah seperti ini. Oke, kalau gitu kita langsung ke soal latihan di nomor 1. Suatu sel volta terjadi reaksi sebagai berikut. Dalam suatu sel volta terjadi reaksi berikut, Ag plus tambah elektron jadi Ag, N0-nya 0,80. Jika sel ini, berarti ini notasi selnya, memiliki N0 sel 0,94, potensial reduksi Sn2 plus Sn berapa, gitu ya. Nah, kalau kita lihat simbol selnya, Sn, lalu Sn2 plus, Ag plus, lalu Ag. Nah, Sn-nya ini gimana? Beloknya naik atau turun? Dari 0 ke 2. Berarti oksidasi. Dari 1 menjadi 0. Berarti reduksi. Nah, untuk menghitung N0 sel, N0 reduksi dikurangi N0 oksidasi. Yang reduksinya kan Ag, berarti N0-nya Ag dikurangi N0-nya si Sn. Nah, sekarang Ag-nya ada, lalu N0 selnya ada. Sn-nya itu yang mau dicari. Berarti 0,94, Ag-nya plus 0,80 dikurangi N0 Sn yang mau dicari. Ya udah, Sn-nya pindah ke kiri, N0 Sn dengan 0,80. Ini pindah luas berarti min 0,94. Hasilnya adalah min ya, 0,14. Nah, jadi jawabannya adalah min 0,14. Berarti jawabannya C. Nah, gitu. Jadi kalau ada reaksi, maka N0 sel itu N0 reduksi dikurangi N0 oksidasi. Oke, lanjut ke soal
nomor 3. Diketahui data potensial reduksi standar, MN, AL, dan seterusnya, reaksi yang berlangsung spontan. Nah, maksud spontan itu reaksinya apa? Jadi kalau ada reaksi, maka kita hitung potensial selnya, yaitu N0 yang mengalami reduksi, dikurangi N0Z yang mengalami oksidasi. Lalu kalau kita hitung positif, lalu kalau kita hitung negatif, maka artinya gimana? Nah, kalau positif, reaksinya berlangsung dengan sendirinya namanya spontan. Kalau dia negatif, berarti dia tidak spontan. Tidak spontan itu tidak terjadi reaksi, ataupun kalau terjadi reaksi, diberi energi dulu. Nah, kalau begitu, ingat rumusnya, N0 yang mengalami reduksi dikurangi N0 yang mengalami oksidasi. Nah, N0 selnya berarti kalau yang A, N0 sel, reduksinya siapa? Kalau AL 0 biloknya menjadi 3, berarti naik. Mn 2 menjadi 0, berarti turun. Mn-nya reduksi, berarti N0 Mn dikurangi N0 AL. Nah, sedangkan yang B, siapa yang mengalami reduksi? Zn. Berarti N0 Zn dikurangi N0 Cu. Kalau yang C, AL-nya yang mengalami reduksi. Maka N0 selnya yang C, N0 selnya AL dikurangi N0 selnya Zn. Sedangkan yang D, Cu-nya yang mengalami reduksi. Maka N0 selnya N0 Cu dikurangi N0 Ag. Dan yang terakhir, N0 selnya adalah Mn yang mengalami reduksi, ya, berarti N0 Mn dikurangi N0 Cu. Nah, kita hitung satu persatu. Nah, mana yang negatif, mana yang positif, ya? Kalau spontan berarti yang positif. Nah, coba lihat yang A. A-nya Mn ini berapa? Min 1,2 dikurangi N0-nya AL. AL-nya min 1,66. Nah, ini min atau plus? Ini kan min jadi plus. Nah, ini positif. Ini kan 20, ya. Jadi 66 dikurangi 20, 0,46. Nah, berarti dia positif. Berarti ini yang spontan. Nah, sedangkan yang B, Zn dikurangi Cu. Zn-nya berapa? Zn-nya min 0,76 dikurangi 0,34. Nah, jadi negatif, ya. Nah, berarti ini negatif. Dan seterusnya silakan hitung. Maka hasilnya yang positif adalah yang A. Oke, lanjut soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4, kita ingin mencari diagram selnya. Suatu sel pulsa tersusun seperti gambar berikut. Ada Cr, ada CrCl3, AgCl, dan Ag. Maka potensi diagram selnya adalah gimana? Nah, perhatikan panahnya. Panahnya ke kanan. Nah, kalau panahnya ke kanan, berarti elektron berasal dari kanan. Nah, berarti elektron mengalir dari kanan ke kiri. Berarti yang mengalami reduksi, yang mengalami oksidasi, oksidasi itu yang melepas elektron. Nah, ini terjadi oksidasi, yang Ag mengalami reduksi. Padahal notasi sel adalah zat yang mengalami reduksi, oksidasi, lalu jembatan garam zat yang mengalami reduksi. Anoda, ionnya baru katodanya, gitu ya. Nah, berarti yang oksidasi itu sebagai anoda. Ini katoda. Berarti Cr. Nah, ionnya apa? Dia kan CrCr3. Jadi kalau dia CrCl3, maka Cr-nya plus berapa? Cl itu min 1 kali 3 berarti min 3, maka Cr-nya plus 3. Gitu. Nah, kemudian AgCl. AgCl. Ag-nya min 1 berarti Ag-nya plus 1. Berarti Ag plus 1 berubah jadi Ag. Nah, mana jawabannya? Berarti D, ya, CrCl3. Nah, jangan sampai terbalik, ya. Di sini walaupun sama Cr dan Ag, tapi yang penting yang di tengah-tengah adalah ionnya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nomor 4 ini sudah soal esai. Di dalam laboratorium tersedia logam aluminium, timah itu Sn, ya, seng, Zn, tembaga, Cu, Ag. Nah,
pasangan logam diinginkan untuk membuat sel volta yang reaksinya spontan ditulis dalam notasi sel. Nah, sebenarnya banyak. Jadi, kalau kita buat urutan sel voltanya, N0 selnya ke kanan semakin besar, N0 ke kanan makin besar, berarti yang kiri makin kecil. Nah, yang paling kecil siapa? AL. Nah, AL, kemudian ZN, lalu SN, lalu CU, dan AG. Ya, sebenarnya kombinasinya banyak. Nah, ALZN, pokoknya di kanan itu mengalami reduksi, dan di kiri mengalami oksidasi. Padahal notasi sel oksidasi reduksi gitu. Nah, jadi kalau ALZN, berarti AL plus berapa? Lihat sini, plus 3. Jadi garam, nah ZN-nya ZN2 plus ZN. Nah, ini satu. Yang kedua banyak ALSN bisa. Ya ada AL3 plus. Chemical SN-nya, nah ini SN2 plus. SN2 plus SN. Kemudian apa lagi? ZNCU. Nah, ya. Berarti ZN2 plus. Nah, CU-nya plus berapa? Lihat sini, CU2 plus ya. Berarti CU2 plus CU. Yang keempat, CUAG. CU2 plus, CU dulu ya. CU, baru ionnya CU2 plus. Lalu AG-nya plus berapa? Nah, sini lihat plus 1. AG plus, AG, dan seterusnya. SNACU, SNAG, ZNAG, nah berarti banyak ya. Oke, tapi kita lihat yang beberapa aja lah, yang 4 sudah cukup. Oke, demikian pembahasan sel volta, cukup mudah. Silahkan lihat lagi videonya atau coba latihan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.